Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan 833 calon perwira remaja Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 833 calon perwira remaja TNI dan Polri terdiri dari 357 perwira TNI Angkatan Darat, 94 perwira TNI Angkatan Laut, 114 perwira TNI Angkatan Udara, dan 268 perwira Polri. Dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan rasa bangganya melantik ratusan calon perwira remaja angkatan tahun 2023 ini. Selamat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadilah aparat yang tegak lurus pada konstitusi dan aturan. Buatlah orang tuamu bangga, buatlah bangsamu bangga. Kehormatan bangsa dan negara kini di pundak kalian semuanya. Presiden juga berpesan agar para perwira yang baru dilantik dapat terus belajar dan berinovasi, menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan, dan mempersiapkan diri untuk menjadi teladan masyarakat. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum melantik 125 anggota KPU daerah dari 25 kabupaten kota di 5 provinsi. Anggota KPU kabupaten kota yang dilantik bertugas untuk periode 2023-2028. Pelantikan digelar di kantor KPU RI Menteng, Jakarta, sekaligus pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan serta fakta integritas. Komisi Pemilihan Umum KPU RI melantik 125 anggota KPU daerah dari 25 kabupaten, kota di 5 provinsi. Anggota KPU kabupaten, kota yang dilantik bertugas untuk periode 2023 sampai 2028. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Dalam sambutannya, Hasyim mengingatkan anggota KPUD untuk membaca peraturan terkait kepemiluan. Dia mengatakan jika berpegangan pada aturan yang ada, KPU tidak akan goyah dalam penyelenggaraan pemilu. Hasyim juga mengingatkan anggota KPUD yang baru bahwa hari pemungutan suara yang semakin dekat. Karena itu, dia meminta mereka untuk segera menyesuaikan ritme bekerja. Meminta kepada sekalian untuk segera melakukan penyesuaian dalam hal ini adalah penyesuaian dengan ritme kerja yang sedang berjalan. Bagi yang sudah menjabat sebagai anggota KPU periode sebelumnya, atau dari lembaga Bawaslu yang masuk ke KPU, atau yang dari PPK Panwascam menjadi anggota KPU kabupaten, tentu ritmenya tidak mengagetkan lagi. Namun demikian perlu diperbaharui semangat ritme kerja kita. Terhitung sejak hari ini, tersisa 202 hari menuju waktu pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024. Upacara pelantikan digelar di halaman kantor KPU RI Jakarta Pusat, sekaligus pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pelantikan serta fakta integritas. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, acara diskusi yang digelar generasi muda Partai Golkar di Senayan, Jakarta diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi lantaran adanya sekelompok pemuda tak dikenal yang datang dan berusaha membubarkan diskusi. Kericuhan mewarnai sebuah acara diskusi yang digelar generasi muda Partai Golkar di Resto Pulau 2 Senayan, Jakarta. Sejumlah peserta diskusi dan awak media yang tengah meliput panik dengan kedatangan gerombolan pemuda tidak dikenal. Sambil berusaha memaksa masuk, gerombolan ini berteriak lantang meminta agar diskusi segera dibubarkan. Kericuhan mereda setelah polisi tiba di lokasi. Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Patarmula Bonat bahkan dengan tegas meminta agar gerombolan pemuda segera pergi. Untuk mencegah bentrokan, polisi masih mengamankan dan meminta agar kedua kelompok sama-sama membubarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menindaklanjuti terkait kericuhan dalam diskusi yang digelar generasi muda Partai Golkar di kawasan Senayan, Jakarta. Airlangga juga menegaskan Golkar saat ini baik-baik saja. Masalah kondisi Golkar dibahas nggak sama kondisi Golkar, Pak?
aman berkembang. Nah, nanti akan memonitor kericuhan yang baru saja terjadi nggak, Pak? Kita belum monitor, baru keluar. Ya, masih. Yang soal Masalah kondisi Golkar dibahas nggak sama kondisi Golkar, Pak? Aman berkembang. Nah, nanti akan memonitor kericuhan yang baru saja terjadi nggak, Kita Pak? belum monitor, baru keluar. Ya, masih. Pemirsa, Bacalek Partai Perindo di berbagai daerah terus melakukan konsolidasi untuk menyusun strategi dan program-program untuk meraih hati masyarakat. Selain konsolidasi, Partai Perindo juga semakin masif mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota atau KTA berasuransi kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Depok Bekasi dari Partai Perindo, Irjen Pol Purnawirawan Herbert P. Sitohang, menggelar rapat konsolidasi pemenangan dengan sejumlah bacalek tandem tingkat DPRD Provinsi dan Kota Depok dan Bekasi. Rapat konsolidasi ini bertujuan menyatukan persepsi, visi, dan misi, serta langkah yang akan dilakukan untuk memenangkan Partai Perindo dalam pemilu 2024 mendatang. Tentunya kita di sini adalah untuk menyatukan persepsi, menyatukan visi dan misi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan di dalam memenangkan Perindo, memenangkan tandem, dan memenangkan semua yang terlibat di dalamnya. Rapat konsolidasi juga dilakukan DPD Partai Perindo Kota Cirebon dengan bacalek DPR RI Dapil Jabar 8 An Kusmardian atau yang lebih dikenal dengan Kang Prabu. Dalam rapat ini, Kang Prabu meminta seluruh kader untuk semakin masif mengenalkan manfaat program KTA berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat luas. Program KTA asuransi ini sekarang sedang digalakan oleh Partai Perindo untuk masyarakat. Untuk KTA asuransi ini sebanyak-banyaknya sebetulnya. Cuman sekarang saya lagi mendistribusikan sekitar 5.000 kartu asuransi yang mana akan didistribusikan di Kota Cirebon terlebih dahulu. Rapat konsolidasi akan terus digelar Partai Perindo di berbagai daerah demi menjaga kekompakan dan soliditas partai bernomor urut 16 ini menuju pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melahirkan pengusaha-pengusaha muda melalui berbagai program yang mewadahi kaum milenial meraih sukses. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah membina lebih dari 183.000 UMKM, ditambah lebih dari 61.000 UMKM atau startup yang dikelola milenial. Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo mampu melahirkan pengusaha-pengusaha muda melalui berbagai program. Sejak tahun 2018 hingga 2023, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memberikan pembinaan lebih dari 183.000 UMKM dengan hampir 62.000 UMKM atau startup dikelola oleh pengusaha milenial. Program pengembangan pelaku usaha milenial diantaranya Lapak Ganjar, Heterospace, juga program pelatihan koperasi UMKM. Agar startup milenial mampu berinovasi bisnis dan melahirkan ekonomi kreatif di daerahnya. Salah satunya Argotelo, usaha olahan singkong yang dirintis Tony Anandia Wicaksono. Usaha yang dirintis jatuh bangun mulai menemukan jalan terang setelah pencanangan program Lapak Ganjar, ajang promosi gratis melalui akun Instagram pribadinya. Berterima kasih kepada Pemprov Jateng, Pak Ganjar, Balakop UKM Jateng dan Dinas Koperasi UKM Jateng yang sangat banyak membantu banget ke perkembangan Argotelo sampai sejauh ini. Kita diajarin bagaimana kita berinovasi bisnis, berinovasi produk, bagaimana kita harus bermanajemen dengan cara yang baik. Hal-hal kecil yang seringkali yang UKM lupakan atau saya nggak pernah melihatnya, kita benar-benar didampingi sampai ke dalam-dalamnya. Cerita serupa juga dialami Rifani Zunianto, perintis usaha Kafi Bata. Usahanya berkembang sangat pesat berkat Lapak Ganjar. Menurutnya, Ganjar selalu memberikan ruang kreatif dan inovatif bagi kalangan milenial.
sangat luar biasa. Dari mulai buka lapak Pak Ganjar, kita sudah pernah diupload juga di lapak Pak Ganjar, kemudian ditindaklanjuti di Kabupaten Batang juga dengan Millennial Awards, kebetulan saya juara 1 juga. Kemudian dari Balatkop secara tidak langsung memberikan peran yang sangat positif bagi usaha kita. Keberhasilan pelaku UMKM melalui program Lapak Ganjar telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi milenial lainnya yang ingin memulai usaha. Cara kita menyiapkan seluruh pengusaha-pengusaha nanti untuk masuk termasuk yang UMKM. Nah, yang kecil-kecil ini ketika sudah banyak cerita sukses maka mesti ditularkan. Juga kita lebih banyak lagi butuh kelompok-kelompok seperti mereka. Individu juga oke, tapi kita perlu. Dan saya senang karena pertumbuhannya cukup bagus. Nah, tugas kita ketika kita sudah tahu polanya, maka kita sebarkan kepada yang lain agar mereka tertarik. Mereka juga bisa menjadi motivator. Karena banyak yang usaha baru dimulai, jatuh, sudah frustasi. Padahal jatuh sekali, bangkit 10 kali. Jatuh 10 kali, bangkit 100 kali, sehingga mereka mental sebagai pengusahanya akan muncul. Ganjar Pranowo yang juga merupakan bakal calon presiden dari Partai Perindo ini berpesan pada seluruh anak muda yang ingin memulai usaha agar jangan ragu dan jangan takut untuk maju dan terus berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil dan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Orde Baru menggelar deklarasi penuntasan hukum. Jelang pemilu 2024 mereka menggugat para pelanggar HAM berat untuk kembali mengingat sejarah kelam yang berusaha untuk dimusnahkan. Sejumlah elemen koalisi masyarakat sipil dan orang tua korban pelanggaran HAM pada masa tumbangnya Orde Baru 1998 menggelar deklarasi. Menurut koalisi masyarakat sipil, isu dan agenda HAM tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting. Terlebih lagi, memasuki tahun politik 2024 yang makin menguat. Para aktor politik masa lalu yang telah menjadi penguasa elit membajak dan merekayasa ulang peristiwa pelanggaran HAM berat. Sudah ada upaya dari Pak Jokowi untuk melakukan penyelesaian dengan non-yudisial. Tetapi sebenarnya saya pada saat ini dengan adanya kondisi politik sekarang ini, pernyataan daripada si Budiman Sujatmiko itu yang mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu sudah dianggap selesai gitu. Sudah selesai lah, bahwa dianggap sudah selesai. Padahal ini kan kita masih berjuang, artinya realisasi dari semua perjuangan kita itu sudah 25 tahun, belum ada satupun yang terselesaikan. Pelanggaran HAM berat yang dihadapi ketika itu, yang dialami oleh para korban, mulai dari kekerasan, ya, penyiksaan, kemudian ada penculikan, pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi atau berkumpul, kebebasan berasosiasi atau membentuk organisasi, dan juga yang terakhir adalah kemerdekaan. Koalisi korban dan masyarakat sipil yang hadir dalam deklarasi berharap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu merupakan tanggung jawab negara dan harus segera diselesaikan secara hukum. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Hampir 100 ekor paus pilot terdampar di Australia, 51 diantaranya mati setelah terdampar. Informasinya sesaat lagi.